Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Muhammad Nugroho dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan materi tinjauan pustaka. Oke, yang saya akan bahas di sini adalah tinjauan pustaka. Yang dimana yang pertama ada pemanfaatan pustaka atau literatur, yang kedua ada teknik-teknik tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada definisi istilah, dan yang keempat tinjauan pustaka menggunakan metode campuran. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Selain memilih rancangan kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran, seorang peneliti juga perlu melakukan tinjauan pustaka yang terkait dengan topik penelitiannya. Tinjauan pustaka ini membantu peneliti untuk menentukan apakah topik tersebut layak diteliti ataukah tidak. Topik adalah sebuah subjek atau materi, subjek penelitian seperti pengajaran sekolah, kreativitas organisasi, dan sebagainya. Di sini topik akan menuntun dan memberikan petunjuk atas apa yang harus diteliti, serta petunjuk yang akan digunakan untuk menyampaikan gagasan penelitian kepada orang lain. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih topik. Yang pertama, kita harus tahu apakah topik tersebut hanya sekedar menambah pengetahuan yang sudah ada atau malah sekedar menduplikasi penelitian-penelitian sebelumnya atau plagiasi, atau justru berusaha menyuarakan kembali atau berusaha menciptakan hal yang baru dari suatu hal-hal kelompok atau individu yang terpinggirkan, atau membantu keadilan sosial, atau justru berusaha mentransformasi gagasan para peneliti sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita lihat langkah berikut, yaitu yang pertama, memanfaatkan sebanyak mungkin waktu di perpustakaan untuk membaca berbagai literatur tentang topik yang akan diteliti. Yang kedua, meminta orang lain atau teman memberikan respon kritis pada topik penelitian. Dan yang ketiga, mampu menggambarkan secara ringkas alur penelitian tersebut. Tujuan utama yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu menurut Cooper 2010, Marshall and Russman 2011. Selanjutnya, untuk penelitian-penelitian perlu mencantumkan topik di tinjauan pustaka, dan bagian pustaka di proposal pada umumnya dibentuk dari masalah yang lebih besar ke masalah-masalah yang lebih sempit. Oke, di sini yang kedua yaitu pemanfaatan pustaka atau literatur. Tinjauan pustaka sebaiknya secara jelas dan dapat meringkas berbagai literatur yang relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya, tinjauan pustaka maksimal 20-30 halaman. Namun, mampu menunjukkan kepada pembaca bahwa Anda benar-benar memahami literatur yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya, dalam menulis tinjauan pustaka, yaitu dengan membuat ringkasan detail tentang topik penelitian dan referensi-referensi yang terkait dengan topik penelitian tersebut.
Dan selanjutnya, untuk tinjauan pustaka, menurut Cooper 2010, yaitu membahas 4 tipe. Yang pertama, yaitu kajian pustaka yang menggabungkan apa yang telah dikatakan dan dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, mengkritisi penelitian dari para peneliti sebelumnya. Dan yang ketiga, membangun jembatan di antara topik-topik yang terkait. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi isu-isu sentral dalam suatu bidang. Sedangkan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pertimbangan bahwa penelitian tersebut haruslah eksploratif. Penelitian harus berusaha mendengar opini partisipan dan membangun pemahaman berdasarkan pada apa yang ia dengar. Berikut adalah gambaran dari literatur atau tinjauan pustaka menggunakan literatur penelitian kualitatif. Dalam penggunaan literatur yang pertama, yaitu literatur digunakan untuk membingkai masalah dalam pendahuluan penelitian. Kriterianya adalah harus ada beberapa literatur yang tersedia. Contohnya, model ini biasa digunakan dalam semua penelitian kualitatif tanpa memandang jenis strateginya. Dan yang kedua, yaitu literatur disajikan dalam bagian terpisah dengan judul tinjauan pustaka. Kriterianya adalah pendekatan ini lebih disukai oleh pembaca yang sudah terbiasa dengan pendekatan post-positivis tradisional untuk tinjauan pustakanya. Contohnya, pendekatan ini diterapkan dalam penelitian-penelitian yang menggunakan teori yang sudah kuat di awal penelitian seperti etnografi dan kajian teori kritis. Dan yang ketiga, literatur disajikan di akhir penelitian, yaitu menjadi dasar untuk membandingkan dan membedakan temuan-temuan penelitian kualitatif. Kriterianya adalah pendekatan ini paling cocok untuk proses induktif, penelitian kualitatif, literatur tidak memandu dan mengarahkan penelitian tetapi menjadi sarana pembantu ketika pola atau kategori telah ditentukan. Contohnya, pendekatan ini digunakan dalam semua jenis rancangan kualitatif, tetapi paling populer dengan grounded teori ketika membandingkan dan membedakan teori dengan teori lain yang ditemukan dalam literatur yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka dalam penelitian kuantitatif, yaitu dapat ditulis untuk memperkenalkan suatu teori, suatu penjelasan atas hubungan-hubungan yang diinginkan. Peneliti kuantitatif menggunakan literatur secara deduktif sebagai kerangka kerja untuk merancang rumusan masalah dan hipotesis-hipotesis penelitian. Dalam penelitian metode campuran di sini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Sebelumnya, dalam menulis tinjauan pustaka, yaitu bergantung pada jenis strategi yang digunakan. Untuk strategi sekuensial, literatur disajikan pada setiap tahapan penelitian dengan tetap konsisten pada metode yang digunakannya. Berikut adalah beberapa langkah dalam menulis atau menggunakan pustaka dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan metode campuran. Yang pertama adalah menggunakan penelitian kualitatif, yaitu gunakanlah literatur secara hemat di awal penelitian agar nantinya bisa terbentuk rancangan yang induktif. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif, pertimbangkan tempat yang benar-benar sesuai untuk tinjauan pustaka yang akan diambil dan jadikan pembaca sebagai dasar keputusannya. Selanjutnya, untuk penelitian kuantitatif, gunakanlah literatur secara deduktif sebagai dasar untuk merancang rumusan masalah dan hipotesis penelitiannya. Selanjutnya,
Untuk penelitian kuantitatif, gunakanlah literatur untuk memperkenalkan penelitian dan sajikanlah literatur tersebut dalam bagian terpisah untuk membandingkan hasil penelitian dengan konsep-konsep yang terdapat dalam literatur. Selanjutnya, yang terakhir, penelitian metode campuran, gunakanlah literatur dalam satu pola yang konsisten dengan jenis strategi yang dipilih dan sesuai dengan bobot yang diberikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Tanpa memandang jenis penelitian, gunakanlah jenis tinjauan pustaka yang dipilih dengan pertimbangan, misalnya bersifat integratif, kritis, menggabungkan topik-topik yang sudah ada, atau identifikasi isu-isu sentral. Oke, selanjutnya langkah-langkah melakukan tinjauan pustaka. Yang pertama, identifikasi beberapa kata kunci atau keywords penelitian. Yang kedua, kunjungi perpustakaan dan mulailah mencari katalog untuk materi referensi seperti jurnal atau buku atau yang lainnya. Cobalah untuk mencari database yang telah direview dan direkomendasikan oleh para peneliti ilmu sosial sebelumnya, yaitu seperti Eric, Psikoinfo, dan selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga, cobalah menemukan sedikitnya 50 laporan penelitian seperti artikel atau buku atau jurnal yang lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan Anda ambil. Selanjutnya, bacalah sepintas sekumpulan artikel atau bab dalam buku, lalu silinlah atau gandakanlah bab atau artikel yang memang relevan dengan topik Anda. Yang kelima, rancanglah peta literatur. Yang keenam, buatlah ringkasan dari beberapa artikel yang paling relevan. Ringkasan inilah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka Anda. Dan yang terakhir, setelah membuat ringkasan dari beberapa literatur yang Anda peroleh, kini saatnya membuat tinjauan pustaka di akhir tinjauan pustaka Anda. Utarakan pandangan umum Anda atau simpulkan, buatlah kesimpulan tentang tema kelusuran yang Anda peroleh dalam literatur yang ada. Lalu jelaskan mengapa penelitian Anda benar-benar memiliki pemberitahuan tersendiri dibandingkan literatur yang sudah ada. Oke, di sini selanjutnya adalah prioritas dalam memilih literatur. Yang pertama, cobalah memulai dengan mempelajari sintesis-sintesis umum dari literatur yang ada. Yang kedua, selanjutnya beralih pada artikel ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal nasional atau internasional yang segi keamanannya. Para penulis di jurnal biasanya mengekspos rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Dari sini, coba Anda menjawab rumusan masalah dari hipotesis tersebut. Dan yang ketiga, setelah artikel, Anda bisa mencari buku-buku yang berkaitan dengan topik yang akan Anda ambil. Dan yang keempat, hadirlah seminar-seminar nasional, lalu dapatkan makalah-makalah yang disampaikan oleh penyaji. Dari sini, ketika kalian melaksanakan seminar atau ikut seminar, pasti kalian akan mendapatkan suatu ilmu yang baru. Dari ilmu yang baru tersebut pasti akan Anda aplikasikan untuk membuat suatu tinjauan pustaka yang akan Anda teliti. Oke, selanjutnya kelima, periksalah entry-entry dalam disertasi atau tesis abstrak. Anda perlu selektif dalam memilih tesis-tesis tersebut untuk disertakan dalam tinjauan pustaka Anda. Dan yang keenam, website juga menyediakan, perhatikan apakah artikel-artikel mencerminkan sejenis penelitian yang rigid, berkualitas dan sistematis, yang layak dimasukkan ke dalam tinjauan pustaka Anda. Jurnal-jurnal online, periksalah apakah jurnal-jurnal tersebut benar-benar memiliki dewan editor profesional dan menetapkan standar-standar untuk menerima naskah
naskah yang masuk ataukah tidak. Selanjutnya yaitu petunjuk gaya. Petunjuk gaya atau style manual menyediakan arahan-arahan bagi para peneliti untuk menulis penelitian bergaya akademis, yaitu seperti format yang konsisten dalam mengutip referensi, membuat judul, menyajikan tabel atau gambar, dan menggunakan bahasa yang tidak diskriminatif. Berikut beberapa rekomendasi penulis terkait dengan bagaimana menggunakan petunjuk gaya untuk keperluan tulisan akademiknya. Yang pertama, ketika menulis referensi in text, perhatikan format yang tepat untuk jenis-jenis referensi dan kutipan ganda. Ketika menulis referensi end of text, perhatikan juga apakah petunjuk gaya yang Anda gunakan mengharuskan referensi ini ditulis secara alfabetis atau numerik. Selain itu, pastikan pula bahwa setiap referensi in text sudah masuk dalam daftar end of text. Selanjutnya, yang ketiga, dalam makalah karya tulis akademik, judul biasanya disusun dalam bentuk tingkatan-tingkatan. Dan yang keempat, jika menggunakan catatan kaki atau footnote, perhatikan petunjuk gaya untuk mengetahui bagaimana menulis footnote yang sesuai. Dan yang keempat dan yang kelima, tabel dan gambar memiliki format-format tersendiri dalam setiap petunjuk gaya. Lebih jelasnya yaitu kalian bisa lihat untuk petunjuk gaya apa yang terbaru, yaitu perhatikan aspek-aspek penting seperti garis yang harus dicetak tebal, judul, dan spasi pada contoh-contoh yang disajikan. Di sini yaitu definisi istilah. Menurut Wilkinson, para ilmuwan harus mendefinisikan istilah-istilah yang dapat menjelaskan penelitian mereka secara tepat dan dapat mengkomunikasikan penemuan-penemuan dan gagasan-gagasan mereka secara akurat. Definisi istilah-istilah yang muncul di semua bagian proposal penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul penelitian, yang kedua adalah masalah penelitian, yang ketiga adalah tujuan penelitian, yang keempat adalah pertanyaan atau hipotesis penelitian, yang kelima adalah tinjauan pustaka, yang keenam adalah landasan teori, yang ketujuh metode penelitian. Oke, dari definisi istilah bisa saja ditulis untuk semua jenis penelitian, baik kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran. Yang pertama dalam penelitian kualitatif, karena bersifat induktif dan melibatkan rancangan metodologis, peneliti bisa saja mendefinisikan beberapa istilah di awal penelitian, meskipun definisi ini hanya tentatif semata. Di sisi lain, dalam penelitian kuantitatif yang sering ditulis secara deduktif, dengan sasaran peneliti sudah fix atau sudah pasti. Peneliti dapat menyatakan definisi-definisi ekstansif dalam proposal penelitiannya. Sedangkan yang terakhir, dalam penelitian metode campuran, definisi istilah bisa diletakkan bagian terpisah jika penelitiannya dimulai dengan tahap awal pengumpulan data atau kuantitatif. Jika penelitiannya diawali dengan pengumpulan data kualitatif, berarti istilah-istilah bisa didefinisikan sepanjang penelitian atau bahkan di bagian akhir penelitian. Jika pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif ditulis secara bersamaan, berarti penulis dan definisi istilah bergantung pada prioritas yang diberikan atas salah satu dari dua jenis penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dalam mendefinisikan istilah-istilah. Definisikan istilah ketika ia muncul pertama kali dalam proposal. Yang kedua, tulislah istilah dalam tingkatan operasional tertentu. Dan yang ketiga, jangan mendefinisikan istilah dalam bahasa sehari-hari. Yang keempat,
Definisikan istilah bisa ditulis dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang kelima, sebagian besar definisi istilah diletakkan di bagian khusus penelitian yang seringkali bertajuk definisi istilah. Berikut adalah contoh definisi istilah dalam tesis metode campuran, yaitu yang membahas tentang koneksi matematis. Oke. Tinjauan pustaka kuantitatif dan metode campuran. Berikut, dalam penelitian kualitatif, tinjauan pustaka bisa saja mengeksplorasi aspek-aspek fenomena utama yang dibahas dan membaginya ke dalam topik-topik khusus. Maka, tinjauan pustaka dalam penelitian kualitatif dapat ditulis dengan tujuan yang berbeda-beda. Misalnya, sebagai alasan atau penjelasan logis atas masalah penelitian, sebagai sesuatu yang dibandingkan dengan hasil penelitian dan sebagainya. Yang kedua, dalam penelitian kuantitatif atau metode campuran yang memprioritaskan penelitian kuantitatif, tulislah tinjauan pustaka yang berisi materi-materi penting dalam literatur yang berhubungan dengan variabel-variabel bebas, variabel-variabel terikat, dan relasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Kesimpulan dari apa pembahasan yang kita bahas untuk kali ini, yaitu yang pertama, sebelum mencari literatur, lakukan identifikasi mengenai topik yang akan diambil, misalnya dengan merancang judul yang jelas. Yang kedua, dalam tinjauan pustaka, setidaknya menggunakan literatur akademik untuk menyajikan hasil-hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, menghubungkan penelitian-penelitian dengan literatur tersebut, dan menyediakan kerangka kerja dalam membandingkan hasil penelitiannya dengan hasil penelitian-penelitian lain, atau menceritakan rumusan masalah utamanya. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, literatur membantu memverifikasi masalah penelitian, tetapi literatur tersebut tidak mempersempit pandangan para partisipan. Pendekatan umum yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah memasukkan lebih banyak literatur di bagian akhir ketimbang di bagian awal. Dan selanjutnya, dalam penelitian kualitatif, literatur juga memperlihatkan perlunya rumusan masalah atau hipotesis untuk dibahas. Tinjauan pustaka ini diletakkan terpisah dalam satu bagian khusus. Selanjutnya, demikian dengan dalam penelitian metode campuran, menggunakan tinjauan pustaka bergantung pada jenis rancangan dan bobot yang diberikan pada aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif. Ketika melakukan tinjauan pustaka, identifikasikan kata kunci untuk mencari literatur, kemudian carilah database online seperti ERIC dan sebagainya. Dan yang terakhir, posisikan penelitian dalam kategori dengan memulai menulis abstraksi penelitian dengan memperhatikan gaya, yaitu sesuai APA 2000. Yang paling terakhir, definisikan istilah-istilah kunci, jika dibutuhkan sediakan subbabnya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin mohon maaf jika ada penjelasan atau kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.